Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya sore hari ini? Gimana puasanya hari ini? Lancar? Masih kuat? Oke, sebentar lagi kita akan dengerin bunyi tok 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 tok. Tandanya beduk dan kita siap-siap untuk berbuka. Oke, alhamdulillah banget nih kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Sekaligus juga ini satu sisi kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa melewati Ramadan, menjalankan ibadah puasa. Tapi di satu sisi kita juga ngerasa sedih banget karena artinya sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita berdoa Ramadan kita, puasa kita, tilawah kita, sedekah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Ya, Allah balas dengan kebaikan tidak hanya di dunia tapi nanti sampai di akhirat, sampai kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semua, kalau kita sudah di penghujung Ramadan itu tandanya sebentar lagi kita akan memasuki Syawal. Artinya kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Lebaran ya, bukan lebaran. Jangan sampai habis Ramadan kita lebaran karena kebanyakan makan ya. Alhamdulillah nih lebaran ya, nggak lebaran. Baik, teman-teman, kalau misalnya kita lebaran, kalau misalnya kita lebaran, kita kan biasanya ada acara untuk saling memaafkan ya. Kita saling memaafkan, kalau kita punya salah kita minta maaf. Kalau ada orang yang salah sama kita maafkan kesalahannya. Nah, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Sebelum kita kemudian nanti lebaran, ada baiknya Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk belajar memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti hati kita. Siap? Baik. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman hijrahku, teman terbaik tempat terindah. Pasti mungkin ada di antara kita sebagian yang sampai hari ini atau sampai detik ini, sampai nonton video ini, hatinya sedang tidak baik-baik saja. Salah satu faktornya adalah karena mungkin kita masih memendam rasa sakit hati karena kesalahan orang lain ya. Belum bisa memaafkan, belum bisa melupakan, belum bisa mengikhlaskan, apalagi mendoakan. Coba bayangin, berapa kali Ramadan kita memendam perasaan seperti itu. Ya, berapa tahun kita kemudian harus terbebani dengan emosi ya, dengan perasaan benci, dengan perasaan tidak terima kenyataan, tidak terima keadaan, sampai-sampai kemudian mengikis kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka Ramadan ini menjadi salah satu momentum bagi kita semua untuk sama-sama mencari ketenangan hati dan menjemput kebahagiaan hidup. Di antara hal yang kemudian harus kita lakukan agar hati kita tenang dan hidup kita menjadi bahagia adalah belajarlah menjadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kita akan bahas mulai daripada Quran surah Al-Imran ayat ke-134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yakinlah tatkala kita berusaha sekuat hati kita untuk menyucikan hati kita, membersihkan jiwa kita daripada perkara-perkara yang mengotorinya. Di antaranya apa? Memendam rasa sakit kepada orang lain, tidak memaafkan kesalahan orang lain. Maka kalau kita ingin dicintai sama Allah, belajarlah untuk menahan amarah dan belajarlah untuk memaafkan setiap kesalahan yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau kita ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maafkanlah kesalahan orang lain. Maafkanlah orang yang pernah menyakiti kita, karena dengan itulah kemudian Allah akan memberikan ampunan atau mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Pernah dari sebuah riwayat bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu marah banget. Ya, dia marah banget karena ada di antara salah satu kerabatnya yang menyebarkan berita bohong mengenai putri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, kerabatnya itu bernama Mitsah. Sampai kemudian Abu Bakar
bersumpah bahwa dia akan berhenti memberikan bantuan atau nafkah kepada Mithah. Lalu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dikatakan Abu Bakar itu tidak boleh dilakukan, ya. Justru seharusnya Abu Bakar tetap menyambung silaturahmi dan memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Mithah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah engkau ingin Allah mengampunimu. Nah, itu adalah sebuah kisah yang menjadi pesan buat kita semua bahwa kalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, maka belajarlah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ramadan adalah momentum bagi kita untuk menyucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, menghilangkan perkara-perkara yang mengotorinya. Salah satu di antaranya adalah memendam sakit hati, emosi yang tidak terhenti-henti sampai mengurangi kadar kebahagiaan dalam kehidupan kita. Memang memaafkan itu tidak mengubah keadaan di masa lalu, tidak, ya. Tapi yakinlah ketika kita berusaha untuk memaafkan semua yang pernah terjadi di masa lalu dalam kehidupan kita, maka memaafkan itu akan menjadi jalan kemudahan untuk masa depan kita. Ya, punten ya, terkadang teman-teman semua, ya, kita mungkin bisa saja melupakan tanpa memaafkan kesalahan orang lain. Tapi yakinlah kita tidak akan pernah benar-benar bisa melupakan kesalahan orang tersebut sebelum kita bisa memaafkan kesalahannya. Jadikan Ramadan kali ini, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang membersihkan semua hal yang membuat hidup kita menjadi tidak bahagia. Ya, karena di antara faktor yang menjadikan kehidupan seseorang itu tidak bahagia apa? Hatinya tidak tenang. Ya, hatinya diisi dengan kegelisahan, kemarahan, kegalauan disebabkan karena ada rasa yang tertimbun, yang tertumpuk, yang itu disebabkan oleh tidak bisanya kita memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya sama Allah diberikan ketenangan hati, diberikan kelapangan hati untuk berusaha menjadi orang yang pemaaf, untuk berusaha menjadi orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain dan senantiasa meminta maaf tatkala kita punya kesalahan kepada orang lain. Ya, semoga Lebaran nanti menjadi lebaran yang membersihkan diri kita. Benar-benar diri kita menjadi orang-orang yang bersih sebagaimana kertas putih yang belum diisi oleh coretan apapun. Ya, salah satu di antaranya belajarlah untuk memaafkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.